Oke, selamat sore ya. Menjelang mau berbuka, kita mereview dulu eh, Bohlam ini ya. Bohlam ini adalah bohlam-bohlam generasi terbaru. Apa sih bohlam generasi terbaru? Bohlam-bohlam generasi terbaru itu adalah bohlam-bohlam yang berpendingin heat cooper pipe ya. Karena kita baru melaunching bohlam JL 55 watt ya. Karena kita baru melaunching bohlam 55 watt dengan pendingin heat cooper pipe. Jadi kita banyak membahas mengenai heat cooper pipe ya. Karena bohlam ini sebenarnya sudah ngetren udah dari dulu ya. Udah dari dulu sudah ngetren, tetapi karena belum memenuhi standar spesifikasi kita, jadi kita belum menjual bohlam ini ya. Kenapa? Belum memenuhi standar karena bohlam ini ngedrop segala macam ya. Belum bagus, belum adjustable, belum ini, belum itu, tidak stabil ya. Nah, sekarang kita sudah menemukan yang stabil, tidak ngedrop, dan memiliki syarat bohlam bagus lainnya seperti adjustable, bayangan gelap kecil. Nah, makanya kita tawarkan. Nah, sekali lagi kita menjual tipe ini, mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada logonya JL. Di sini juga ada stiker garansi Juragan Lampu ya. Di sini JL adalah ini produk kita. Nah, kita mau membahas ya bohlam ini. Kita mau membahas bohlam ini dibandingkan dengan bohlam lain ya. Apa sih keuntungan kalau Anda beli JL55 ini dibandingkan merek-merek lain atau yang dijual oleh pedagang-pedagang lain. Nah, kita mau bahas di sini ya. Saya juga tidak menjelek-jelekan merek lain atau yang dijual pedagang lain, tetapi Anda bisa membandingkan spesifikasi dari kalau apa yang saya bicarakan itu masuk akal ya Anda boleh terima. Ya, kalau menurut Anda tidak masuk akal ya tidak usah dicerna seperti itu. Ya, saya hanya berpengalaman bermain di lampu, jadi saya akan menjabarkan apa sih keuntungannya, apa sih kerugiannya, ya seperti itu. Oke ya, kita akan bahas satu persatu. Oke ya, kita harus berbicara segala sesuatu itu sesuai fakta. Bohlam bagus itu ada syaratnya, bukan berdasarkan hanya deskripsi. Karena banyak deskripsi pedagang-pedagang di online terutama itu adalah copy paste. Semua ditulis pasti indah-indah, copy paste, tetapi kenyataannya tidak sesuai fakta. Saya ngomong begini adalah untuk mengedukasi Anda, jangan sampai salah beli. Karena masih banyak di luaran orang awam yang nggak paham. Terjebak dengan kata-kata indah atau deskripsi indah, padahal tidak sesuai dengan speknya. Kebanyakan mereka adalah copy paste, ya seperti itu. Oke, ini bohlam yang saya tawarkan ya adalah real 53 watt dengan kode barang adalah JL55. Jadi kita berbicara 55 ya 55 saja. Saya tidak bilang ini 110 watt. Saya tidak bilang ini 120 watt, 130 watt. 55 ya 55. Nah, bohlam ini ya ditawarkan dengan kata-kata 170 watt. Nah, 170 watt ini satu bohlam atau dua bohlam? Oke lah, kalau satu bohlam nggak mungkin. Kalau dua bohlam berarti 170 dibagi 2. 170 dibagi 2 itu berapa sih? Kalau 180 bagi 2 artinya satu bohlam 90. Kalau 170 berarti 85 ya wattnya. Jadi satu bohlam ini 85 wattnya. Ya. Nah, artinya satu bohlam 85 dia bilang paling terang. Nah, kita akan ukur 85 tidak. Ya. Kita harus ukur. Ya, bohlam ini cuma 60, Bro, wattnya. Dan turun terus 59, saat ini. Ya, jadi bohlam ini paling cuma 60 wattnya. Ya. Jadi kadang-kadang dia ditulis 170 watt loh. Gila ya. Jadi kalau Anda percaya dengan bohlam ini 170 watt atau 130 watt ya berarti Anda tertipu, ya. Anda tertipu, ya. Jadi bohlam ini tidak sampai. Nah, barangnya seperti ini, bohlamnya Anda bisa lihat dia ada drivernya, gede banget drivernya memang. Berat nih drivernya. Nggak tahu isinya apa. Ya, jadi bohlam ini tidak sesuai dengan spesifikasi, ya.
Jadi watt dan luxnya tidak real. Jadi dia cuma 60. Nah, 60 ini dia ngedrop. 60 ini ngedrop. Ya. Memang dia bisa naik turun, tetapi naik turunnya lambat. Jadi dia tidak bakal balik ke 60, tetapi dia akan wattnya akan naik seiring panas. Jadi kalau dia sudah kena panas dia akan turun. Dia dia kalau kena dingin dia akan naik sedikit, tetapi tidak balik. Tidak bisa balik lebih dari 50. Seperti itu. Ya. Jadi bohlam ini ngedrop. Bohlam ini ngedrop, dia memang bisa naik turun juga, tetapi naiknya tidak kembali ke awal 60. Kalau bohlam ini ya 53, dia ngedrop, dia akan turun sekitar 42. Dia dingin, dia akan naik lagi ke 53. Paham ya? Jadi bohlam ini tidak ngedrop. Nah, kalau ini ngedrop, masih ngedrop sedikit walaupun dia adjustable dan tidak sesuai dengan fakta yang tertulis, ya. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah tadi kan 1 watt dan luxnya gede, dia tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan deskripsi, tapi cuma 60 watt. Syarat kedua adalah tidak ngedrop, bohlam ini ngedrop, dia tidak bisa kembali lagi ke 60, paling hanya 50. Ya, kalau sudah ngedrop. Jadi kalau kalau awal nyala 60, kita buat dia panas, kita stress test, dia turun sampai 40. Sudah 40 kita bikin dia dingin, dia tidak bisa naik ke 60, tapi dia balik lagi ke sekitar 50-an, 49, 48. Ini saya sudah nyoba, jadi saya berani ngomong, ya. Nah, kalau bohlam ini awalnya 53, kita stress test dia, panasin, dia akan turun ke 42. Setelah kita bikin dingin lagi, dia akan kembali lagi ke 53. Jadi memang dia 53 real, tidak ngedrop ini bohlam. Nah, kalau bohlam ini ngedrop. Ya, walaupun dia adjustable juga. Nah, nanti kita akan jelaskan di belakang kenapa dia tidak bisa balik lagi dan dia responnya lama. Responnya lama. Kenapa? Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah soal adjustable. Bohlam ini agak sulit untuk di adjustable. Kenapa? Karena dia satu buah klik. Jaraknya agak jauh. Klik, 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 klik. Agak jauh. Nah, sedangkan kalau ini dia adjustable, tapi modelnya adalah slide. Modelnya adalah slide. Kenapa modelnya slide? Ya, kenapa modelnya slide? Karena Anda bisa geser 1 mili, 2 mili, setengah mili bisa. Tuh, dia slide. Slide. Jadi bukan sistem klik. Kalau sistem klik, jarak mainnya jauh. Jadi kalau lompat, tep, 1 titik. 1 titik, jauh jarak mainnya. Nah, sedangkan ini slide. Jarak mainnya deket. Ya, slide. Jadi Anda mau coel dikit bisa, tapi kalau ini nggak bisa, dipatok, tek, 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 tek. Nah, kalau ini dikit, dikit, dikit bisa karena dia slide. Adjustable-nya jadi bagus yang sistem slide dibandingnya sistem tek, 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 tek begitu. Karena jarak mainnya jauh, lompatnya terlalu jauh. Ya, kalau slide Anda bisa coel sedikit bisa, dikit bisa, dikit bisa, dikit bisa gitu ya. Slide. Ini adjustable, tetapi ini adjustable-nya slide. Nah, kita bandingkan lagi soal bayangan gelap. Ini bayangan gelap paling penting, bro, karena supaya membuat output itu sangat padat di jalan. Ya, saya ngomong kenapa? Karena LED ini adalah tipe sorotan samping. Reflektor bagian paling atas ini adalah bagian yang paling penting untuk memantulkan cahaya ke jalan. Saya sudah sering banyak bahas. Jadi LED yang di reflektor atas ini tidak boleh menerima bayangan gelap. Kalau Anda menerima bayangan gelap, ini Anda rugi. Rugi. Kenapa? Nah, kita akan tunjukkan bayangan gelapnya. Nah, bohlam ini tanpa bayangan gelap sama sekali, tuh Anda bisa lihat. Ya, ini ke sini. Nah, garisnya nggak ada sama sekali, tanpa bayangan gelap. Ya, nggak ada bayangan gelap tuh kalau ini. Ya, bener-bener nemplok semua bayangan gelapnya. Jadi tidak ada. Jadi yang ke sini semua itu ada, ya, tanpa bayangan gelap. Nah, kalau yang ini ada bayangan gelap tuh, ya. Nah, itu bayangan gelap. Jadi ini rugi nih bayangan gelap. Ya. Ini ke situ. Ya, bayangan gelap tuh. Ya.
Jadi kalau ada bayangan gelap dan lebar dan gede itu rugi. Kenapa? Karena kan saya udah bilang ini dipasang begini, bagian atasnya terima gelap. Nah kalau kita praktekin, ya kita praktekin di reflektor. Nah kalau kita praktekin di reflektor, nih, nah LED yang tanpa bayangan gelap atasnya akan full tanpa ada gelap. Nah ini kita coba dulu ya, ini ada LED JL55 ya, kita coba. Ini bolam tanpa bayangan gelap. Anda akan melihat di atas adalah full ya. Bagian atas full tanpa gelap sama sekali. Pokoknya full ya. Jadi satu bidang begini bagian low beam ini full. Tidak ada yang di sininya terang, di sini gelap, terang, nggak ada. Full semua ya. Karena dia tanpa bayangan gelap. Nah, ini yang menguntungkan. Kenapa? Saya bilang menguntungkan karena reflektor bagian paling atas ini bagian paling penting untuk memantulkan cahaya ke jalan. Kalau di situ terima bayangan gelap, artinya akan kurang cahaya memantulkan ke jalan. Ya. Tapi ada orang bilang, oh saya pasang kok nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tetapi kalau Anda beli yang tanpa bayangan gelap akan lebih padat lagi outputnya, lebih bagus lagi. Tentu kan tujuan kita mengupgrade begini kan adalah untuk supaya outputnya tebal, padat di jalan. Ya, kelihatan nggak tuh nih? Kalau kita geser, nah tuh ada gelapnya ya, bergerak. Memang bayangan gelapnya tidak terlalu gelap banget, tetapi ada. Kalau di mata saya sih kelihatan. Oke ya, tadi ada telepon. Jadi kalau ini masih terlihat ya, masih terlihat. Jadi masih rugi sebenarnya. Tapi memang dia nggak terlalu itu ya. Di atas ini masih ada gelapnya, tetapi memang tidak terlalu ini, tapi masih ada ya. Dan ini permasalahan di cut off ya. Di cut off dia agak lebih sedikit nih ya. Masih lebih sedikit, jadi perlu dikalibrasi ini bola ya, perlu dikalibrasi. Kenapa? Supaya cut off-nya lebih mantap ya, supaya tidak glare atau tidak silauin orang ya. Jadi ini bohlam mendekati perfect juga sebenarnya, tetapi kurang perfect ya. Jadi begini loh, cerita awal itu kenapa sih saya telat banget menjual tipe Heat Cooper Pipe, yaitu karena kita mencari bohlam yang benar-benar bagus. Awalnya kita mau menjual tipe ini ya, banyak pertimbangan-pertimbangan kekurangan ya, masih pertimbangan kekurangan dibandingkan tipe ini ya. Kekurangan lain adalah dia masih menggunakan driver ya. Driver ini kotaknya gede bro, Anda susah untuk menyimpan atau mengikat-ikat, jadi setidaknya Anda harus ngikat pakai kabel tis. Jadi kurang PNP ya, kurang PNP ya, kurang PNP. Anda harus ngikat-ngikat segala macam. Nah sedangkan kalau yang begini Anda tinggal colok soket, jadi Anda nggak usah ngikat-ngikat. Soket di mobil Anda adalah seperti ini, Anda tinggal colok, plek, selesai. Kalau ini Anda harus ngikat-ngikat lagi, kalau nggak ngegelantung. Jadi lebih meribetkan Anda ya, itu satu. Kedua ya, kalau ini drivernya di mana? Driver itu adalah ini nih, balas. Balasnya dia adalah di dalam. Jadi teknologi ini udah lebih maju dibandingkan teknologi ini. Kenapa? Anda tahu dong ya, kalau Anda pemain gadget, handphone atau laptop, ada charger. Zaman dulu charger laptop itu segede batu bata. Ya. Zaman dulu charger laptop segede batu bata. Sekarang charger laptop bisa segede charger handphone, kecil banget. Ada yang namanya tipe PD. PD itu power delivery. Ada yang charger yang merek Vivan atau merek-merek aftermarket, dia juga sudah mendistribusikan ini tipe GaN, gallium nitride. Kecil, tapi powernya gede. Nah sama, teknologi ini sebenarnya drivernya udah lebih maju. Dengan komponen-komponen yang kecil itu, gallium nitride bukan silikon, dia bisa di-inside di dalam, perkecil. Jadi dengan kata lain begini, zaman dulu handphone segede batu bata cuma bisa buat telepon. Terus Nokia mungkin keluar bisa SMS 2G, lebih kecil. Sekarang handphone sudah
ada layarnya, lebih kecil, lebih canggih. Jadi maksud saya adalah zaman dulu handphone segede batu bata. Kenapa? Karena komponennya gede-gede. Sekarang sudah berupa chip mikroprosesor makin kecil, makin canggih. Nah sama, ini sudah lebih teknologi lebih canggih. Karena kenapa? Komponennya kecil di dalam. Sedangkan ini masih teknologi jadul. Komponennya gede-gede. Kenapa komponennya gede-gede? Jadi dia harus ada driver di luar, nggak bisa dia taruh di dalam. Dan udah pasti kalau begini, drop watt-nya banyak, gede. Kenapa drop watt banyak, gede? Karena driver ini panas. Trafo istilahnya kalau Anda orang jadul, kalau Anda orang-orang lama nggak mengerti namanya driver atau balas. Trafo lah namanya. Trafo ini pasti makan energi. Makan energi, kalau panas udah pasti ada tahanan dalam segala macam, jadi dropnya lebih banyak. Walaupun wattnya lebih gede, tetapi output cahayanya ini nggak maksimal. Seperti itu. Ya. Nah, dia juga ada sensor temperatur. Nah, sensor temperatur dia lemot. Dia tidak bisa cepat merubah output power. Jadi suhunya udah turun, dia nggak bisa naikin watt secara cepat, lambat. Nah, sedangkan ini responnya sangat cepat. Kenapa? Karena dia semua integrated inside di dalam. Kalau ini di luar, eksternal. Jadi ini kurang bagus. Gitu loh. Ya. Bayangan gelapnya juga ini masih ada. Ini tanpa bayangan gelap. Ini driverless, tinggal colok. Ya. Soal pendinginan, heat cooper pipe sama. Kipas juga ini sama, sebenarnya kencang, tetapi desain heatsink itu adalah desain bila-bila ini lebih bagus. Pokoknya ini lebih bagus. Kenapa? Ada hubungan dengan karet. Ini karetnya masih bisa, angin masih bisa tembus. Kalau ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Gitu ya. Jadi kenapa banyak LED sekali di pasaran dual heat pipe, double cooper pipe, ya. Kita mau menjual, tentu saya juga mau menjual yang bagus. Saya tidak mau menjual yang jelek. Kenapa? Karena saya kan merekomendasikan kepada Anda. Banyak sekali pedagang menawarkan saya, ya. Mohon maaf nih kalau yang menawarkan saya tipe ini, saya review apa adanya, ya. Saya jujur terus terang, saya ngomong apa adanya. Saya lebih memilih tipe ini. Kenapa? Karena lebih spesifikasinya lebih tinggi, lebih bagus, lebih unggul lah. Ya, ada poin-poinnya. Poin-poinnya lebih bagus dibandingkan ini. Walaupun ini wattnya lebih gede 60 watt, tetapi dia ngedrop sedikit memang. Dia adjustable tetapi responnya lama. Ada bayangan gelap, ada driver. Teknologinya masih lama nih, ya ada driver. Sedangkan ini drivernya nggak ada. Ya seperti itu. Ya, jadi kenapa sih kita memilih-milih untuk menjual lampu ya? Karena kita juga mau menjual yang bagus kan, merekomendasikan kepada customer yang bagus. Nah ini makanya kita rekomendasikan ya. Dengan lahir dengan tipe JL55, bayangan gelapnya kecil, naik turunnya secara cepat, wattnya stabil, adjustable, bayangan gelap kecil, tidak storing, desain pendinginan heatsinknya juga masih lebih bagus, kipasnya juga kencang, driverless, tidak ngedrop, dan dia real watt, seperti itu ya. Makanya ada yang bertanya-tanya kenapa sih saya telat banget menjual itu, bos, saya telat beli ini itu, lama banget sih lu bos munculin tipe barunya ini itu ya, karena kita sedang memilih-milih. Nah di video kali ini saya mereview perbandingan gitu loh ya. Ini ditawarkan tipe ini, bos jual dong tipe ini ya, karena tipe ini kalah gitu speknya dengan ini, slide-nya ya, adjustable-nya kurang begitu enak gitu ya. Ada driver, kan saya udah bilang kalau ini kan ringkes banget gitu loh ya. Karena kita mau menjual ya tentu yang poinnya paling banyak dong, bener nggak, dibandingkan poinnya yang jelek. Ya saya sih ngomong apa adanya, tapi kalau Anda merasa percaya dengan saya ya Anda boleh ikuti rekomendasi saya. Kalau Anda merasa saya omong doang gede ya Anda ragu ya nggak usah beli, itu aja, simple kok ya. Nah kalau Anda berminat produk ini Anda bisa WhatsApp saya 0898-269-3838 ya. Anda nanti bisa beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, monggo, nggak masalah ya. Kadang-kadang masih banyak orang berpatokan pada watt besar. Itu salah. Ya, watt ini besar. Watt ini memang besar, lebih besar. Tetapi output cahayanya nggak membuat dia lebih terang, bro. Ya, jangan berpatokan pada watt besar. Watt besar
korelasinya tidak sama dengan output cahayanya yang besar. Tidak sama. Karena banyak tipu menipu. Di mana? Di driver. Di drivernya itu bisa aja dikasih watt yang besar, tetapi output cahaya tidak besar. Ya, saya tidak mau terlalu membuka kartu tipe ini karena ini teman saya juga yang menawarkan, saya tidak enak. Ya. Watt besar, tetapi output cahayanya belum tentu lebih terang. Karena kenapa? Karena di driver ini di dalamnya bisa dimacam-macamin. Contohnya dia ada rangkaian CAN bus. Rangkaian CAN bus itu pasti memakan beban. Dan mobil di Indonesia tidak perlu CAN bus. Mobil apa yang perlu CAN bus? Orang lampu begini untuk mobil Avanza, Innova, Expander, Mobilio, nggak perlu itu namanya CAN bus. CAN busan untuk apa Anda pakai CAN bus? Karena mobil-mobil tersebut tidak perlu CAN bus. Ya, kalau Anda beli LED yang ada kata-kata CAN bus, mendingan tidak usah. Hindari yang ada kata-kata CAN bus kalau menurut saya. Kenapa? Karena mobil di Indonesia tidak perlu yang namanya CAN bus. Warning canceller tidak perlu karena mobil Jepang di Indonesia itu sangat sederhana. Ya, Anda malah rugi kalau beli yang begitu. Karena kenapa? Wattnya semu. Wattnya itu semu. Karena ada rangkaian tersebut dimakan wattnya oleh dia. Jadi diukur menggunakan wattmeter gede. Tetapi output cahayanya tidak sebanding dengan power inputnya seperti itu. Ya, saya juga tidak bisa terlalu buka kartu karena nggak enak teman saya yang nawarin. Ya, teman lama saya nawarin, bro, gue ada produk ini, bro, lu review dong. Ya, saya sih udah ngomong, bro, kurang gitu bagus. Saya ngomong apa adanya. Ya, dan saya review dan saya tidak menyebut merek. Ya, sorry banget nggak menyebut merek. Ya, seperti biasa saya orangnya to the point. Kalau bagus saya bilang bagus, jelek saya bilang jelek. Gitu ya. Jadi sejarahnya saya menjual tipe double head Cooper pipe itu mencari banyak banget, bro, produk. Ya, ada satu tipe lagi sih tapi saya mau membandingkan tipe ini. Satu lagi dari distributor lain, sama juga dia 60 watt, tetapi dia ngedrop, dia tidak bisa variabel wattnya. Ini bisa variabel, tetapi syarat bagusnya kurang memenuhi. Ini lebih menang, makanya kita pilih ini, gitu ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi supaya Anda terbuka, mengedukasi Anda juga, sekalian juga kita menjual produk ini. Ya, kalau Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Oke, terima kasih.